Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu yang berbahagia, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, ini alumni TPA semua ya. Masya Allah, ibu-ibu. Saya waktu dari stasiun ke hotel, saya tanya, beliau ini kan orang Jogja, tapi sekarang menetap di Bandung. Saya tanya, Pak, enak Bandung atau Jogja? Kata beliau, ya plus minus kan, tapi kalau cewek-ceweknya enak Bandung. Saya bilang, bahaya, nggak hidup saya di Bandung. Gitu ya ibu. Jadi ya kelebihannya kan beda-beda ya ibu ya. Mudah-mudahan kelebihan itu bisa membuat kebaikan-kebaikan di kota Bandung makin bersinar. Ya. Kan kalau ibu-ibunya gelis ya, gelis. Gelis. Ya itu. Ya, kalau ibu-ibunya gelis gitu ya, insya Allah tahu Ustadz yang datang juga semangat gitu ibu ya. Kan semangat jadinya, betul ibu ya. Setidaknya Nabi bilang, kata Nabi, wanita terbaik itu ya wanita yang cantik, kan gitu ibu ya. Mudah-mudahan kecantikan ibu-ibu menjadi kelebihan untuk agama dan bangsa kita. Kenalkan, saya Ansi Anindra Giri. Sekarang domisili di Jogja, tapi aslinya dari Riau ibu. Sebenarnya ke Bandung itu sering ngisi, tapi biasanya ngisinya di perusahaan. Jarang ngisi kajian di ibu-ibu. Baru ini, beliau ini kemarin waktu di Jogja beliau ngadain acara motif. Kemudian Ustadz, gimana kalau ke Bandung? Saya bilang, bolehlah silaturahim sama ibu-ibu Bandung. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi silaturahim yang baik gitu ibu ya. Gitu. Mudah-mudahan ibu ya, mudah-mudahan betah gitu. Nah, aslinya tapi Riau ibu. Aslinya Riau, kemudian setelah di pondok pesantren di Solo, menetap tinggal lama di Jogja sampai hari ini. Nginapnya dekat ibu, itu di Ibis. Kok di Ibis Ustaz? Iya, kalau pergi berangkat sendiri kayak gini di Ibis ibu gitu. Nginap di sebelahnya, gitu ya. Enggak. Ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian mungkin perkenalannya singkat aja ya. Gak usah lama-lama. Karena di sini ini ngaji enak, keluar dari sini langsung seberang. Lagi ada diskon. Jadi dalam sebuah survei atau penelitian, belanja itu memang mampu membuat kita bahagia. Jadi ada kandungan endorfinnya. Tapi sementara habis belanja pusing. Tagihan. Ibu-ibu, pagi ini judulnya spesial. Ini begitu. Ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur masih Allah beri sehat dan sempat. Mudah-mudahan sehat dan sempat yang berguna dan bermanfaat ini Allah tambahkan keberkahan di dalamnya. Ibu-ibu yang sekarang bersuami, mudah-mudahan makin dicintai suaminya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Mudah-mudahan nanti anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya senang sekali jujur bisa silaturahim di sini. Pertama, kenapa? Jadi silaturahim itu ibu. Jadi pertama kata Nabi, silaturahim itu bisa membuat kita panjang usia dalam kebaikan. Jadi bukan hanya panjang umur, tapi bertambahnya yang baik.
Yang kedua, meluaskan rezeki. Luas itu artinya jumlahnya banyak, manfaatnya juga banyak. Gitu. Ada hal lain mungkin yang kita lupa. Ini agak penting. Bahkan yang ketiga ini mungkin sering diekspos. Apa itu? Orang yang menjalin silaturahim itu Ibu, bisa Allah hindarkan dari kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu berasal dari setan, dan setan itu ada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan manusia mungkin pelakor gitu kan. Itu kejahatan, betul itu? Sudah susah payah jagain suami dari nol gitu ya. Bahkan bukan hanya dari nol, dari minus itu kan. Giliran suami naik, datang dia ramping, tinggi, langsing, putih. Sementara ibu sudah punya anak 3 ya. Bodinya sudah kayak gitar Afrika ya. Orang Afrika gak ada gitarnya kan yang terkenal. Itu maaf ibu, itu kejahatan. Nah rupanya silaturahmi bisa mencegah kita dari itu. Jadi kalau suami ibu sama ibu suka silaturahim kemana-mana tuh, jadi ibu sama keluarga itu terjaga. Ya terjaga dari pinjol gitu ya, dari judi slot ya. Ini kita bisa dilindungi dari itu. Jadi jangan mengurangi silaturahmi. Mudah-mudahan kajian-kajian yang diadakan oleh majelis-majelis yang ada di Bandung dan Masjid Trans Studio ini, mungkin kalau ustaznya dari luar jarang ketemu, mudah-mudahan jadi ajang silaturahim. Ya. Amin. Pagi ini judulnya spesial. Kenapa? Kita membahas tentang meneladani dahsyatnya cinta Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kita semua kenal Nabi, betul Ibu ya? Kita pasti tahu siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad SAW. Nabi ini teladan kita. Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 31 bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, teladan yang baik. Jadi kalau kita mau mencontoh, contohnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Fokus kita pagi ini mencontoh, meneladani cinta beliau. Nabi ini dahsyat. Ada buku berjudul Nasihat Nabi untuk Kaum Wanita. Ibu-ibu, Bu, Nabi itu sayang banget sama kita, cinta banget sama kita. Terlebih kita yang di akhir zaman yang gak ketemu Nabi. Kita gak pernah ketemu Nabi, Bu ya. Ya, Nabi sudah lama meninggal, kita barulah sekarang berislam. Tapi di dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu kali Nabi Muhammad SAW bersabda, aku merindukan kecintaanku. Abu Bakar menjawab, bukankah kami para sahabatmu adalah kecintaanmu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan kalian sahabatku. Tapi ada orang-orang yang aku cintai. Siapa mereka? Mereka yang berislam setelah aku tiada. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mengimaniku. Aku sangat merindukan mereka. Jadi kalau kita bicara cinta itu tentang rindu. Jadi kalau ada yang bilang cinta, berarti kalau nggak rindu, nggak cinta. Cinta itu rindu. Ya. Saya yakin lah ibu-ibu yang menjadi pengagum Lee Min Ho, misalkan pernah dinner gitu ya sama Lee Min Ho gitu ya, pasti kangen pengen dinner lagi gitu ya. Padahal cuma dinner bayar juga gitu ya. Atau sama Tak Aril gitu ya, mungkin ada gitu ya. Kan cinta itu kan bisa karena pasangan, bisa mengidolakan, itu kan beda-beda Bu ya. Ada pula cinta kepada guru, betul? Kan kita kalau cinta kepada guru kita rindu, kangen, pengen ketemu. Nabi itu mencintai kita padahal beliau tidak pernah bertemu dengan kita. Dahsyatnya luar biasa. Nabi itu mencintai kita padahal beliau tidak pernah tahu bagaimana keislaman kita. Selagi kita beriman, selagi kita berislam, Nabi itu merindukan kita.
Jadi cinta itu rindu ibu. Makanya kata Nabi, di akhir zaman banyak orang-orang yang kangen sama Nabi, rindu sama kalau di Jogja itu Bu, kami punya kajian rutin, ya, kajian rutin sekali sepekan. Ada yang sebanyak ini, ada yang 2 kali ini, ada 3 kali ini. Kan ada yang rutin itu sampai 800. Tapi rutin sepekan sekali. Ya, nah Ibu, itu karena sudah lama ya, bertahun-tahun ketemu terus kan, jadi akhirnya dekat, guru muridnya jadi dekat. Itu Bu, kalau nggak ngaji, mereka itu bilang rindu sama Ustaz. Berarti sudah cinta, bukan karena pasangan, tapi sebagai guru. Ibu paham ya? Mencintai berarti merindui, mencintai berarti merindukan. Kalau kita cinta sama Nabi, berarti kita merindukan Nabi. Ibu kalau cinta kepada suami, berarti rindu suami pulang, bukan malah pusing kalau suami pulang. Ada loh ibu-ibu di daerah Mars atau planet Mars ya, bukan di bumi, bukan. Ibu-ibu di planet bumi, insya Allah solehah, insya Allah. Di Mars ada ibu-ibu yang kalau suaminya pulang tuh pusing. Ada ibu-ibu kalau suaminya nggak kerja itu pusing. Ada yang sampai suaminya pensiun suruh kerja lagi. Udah mas, pokoknya terserah kerja, terserah penting kerja, jangan di rumah. Lah kenapa?